Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga teman-teman kita semua, para guru sekalian, disehatkan dan diselamatkan yang dimanapun dari COVID-19. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugur Ahmad Dirja dari kelas 9H. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali perihal materi PAI bab 5, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara memiliki banyak teori. Teori tersebut adalah teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan juga teori Cina. Kita akan membahas dulu teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad Hijaiyah atau abad ke-7 sebelum Masehi. Mereka datang ke Indonesia dengan motivasi dagang sekaligus berdakwah. Selanjutnya ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Teori ketiga atau teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara berasal dari Persia atau Parsi yang sekarang dikenal dengan Iran. Selanjutnya teori terakhir yaitu teori Cina. Menurut teori ini, kedatangan Islam berasal dari Cina. Ajaran Islam telah sampai pada Cina pada masa 7 Masehi. Pada masa dinasti Tang sekitar 618 sampai 960 di daerah Hangzhou, Canton, Jiangsu, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat pemukiman Islam. Bukti teori ini adalah raja Islam pertama di Jawa yang bernama Raden Patah merupakan keturunan dari Cina. Bukti lain adalah masjid-masjid bernuansa kuno di Cina. Selanjutnya kita akan membahas tentang Wali Songo. Agama Islam berkembang di Indonesia melalui beberapa golongan, yaitu yang pertama golongan pedagang, yang kedua mubalik, ketiga sufi, dan para wali. Di materi kali ini kita akan membahas tentang para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Ada beberapa di antara banyak wali, ada 9 wali yang disebut dengan Wali Songo. Beberapa nama wali tersebut adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Cara-cara berdakwah di Nusantara. Salah satu cara berdakwah di Nusantara adalah dengan cara berdagang. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan juga India. Cara kedua, menyebarkan Islam dengan cara perkawinan. Pada kala itu, banyak pedagang yang menikahi dengan pribumi yang berasal dari putri bangsawan atau putri raja, sehingga banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam. Sehingga para pedagang tersebut menetap dari dan membentuk sebuah perkampungan Muslim yang disebut Pekojam. Yang ketiga, cara menyebarkan Islam dengan cara pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara selama pendidikan mereka di asrama. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, hubungan sosial. Para mubalik pandai sekali dalam hubungan sosial. Mereka terkenal dengan keramahan dan kesantunan mereka. Dalam beberapa ajaran Islam, mereka menyampaikan dengan cara yang sangat bijaksana tanpa menghina atau menjatuhkan yang lain. Kesenian dan kebudayaan menjadi salah satu cara menyampaikan agama Islam. Contoh, seni bangunan, seni tari, seni pahat, seni ukir, juga seni sastra. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Nusantara salah satunya adalah Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kawasan Aceh yang strategis menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dan menjadi daerah di Nusantara dan luar negeri.
Kerajaan kedua atau selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Pada masa Sultan ini, Aceh bekerjasama dengan Portugis dan meluaskan wilayah kekuasaan sampai daerah Bedi. Berikutnya adalah Sultan Awadin Raya Shah. Sultan ini bergelar Al-Qahar. Berbeda dengan sultan sebelumnya, Sultan Awadin Raya Shah justru berusaha melawan Portugis. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Pada tahun 1518, Raden Patah digantikan oleh putranya bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus pernah memimpin armada laut Demak dalam penyerangan Portugis di Malaka. Namun, sayangnya penyerangan itu gagal. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang terletak di daerah Kartasura. Raja pertamanya adalah Jaka Tangkir. Jaka Tangkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1568 Masehi setelah Sutawijaya memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586. Raja pertamanya adalah Sutawijaya. Selanjutnya, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam yang berada di Pulau Kalimantan. Pusat Kerajaan Banjar pertama adalah daerah sekitar Kuil Utara. Setelah pusat kerajaan ini dihancurkan Belanda, maka pindah ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo terbentuk dari 9 komunitas yang sepakat untuk membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan Gua mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Kerajaan ini populer dengan sebutan Kerajaan Kembar, Gua, dan Talo. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Ternate adalah kerajaan yang paling maju dibandingkan dengan kerajaan lain di wilayah tersebut. Kerajaan Ternate memiliki banyak rempah-rempah. Menurut catatan orang Portugis, Raja Maluku yang pertama memeluk Islam adalah Gapi Bangunan atau Sultan Mahrum. Kerajaan selanjutnya sekaligus kerajaan terakhir adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di kota Tidore. Kerajaan Tidore pertama adalah Syahidin atau Muhammad Nakal. Kerajaan Tidore merupakan puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Pada masa ini pula, Ternate dan Tidore berhasil bersatu kembali. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.